Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fa huwa mufa'ilun fadaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fa huwa muqatilun wa dhaka muqatalun qatil la tuqatil muqatalun muqatalun masa yumasu mumasatan wa misasan wa misasan fa huwa mumasun wa dhaka mumasun masih la tumasih mumasun mumasun wa'ada yuwa'idu muwa'adatan wa wi'adan wa wi'adan fa huwa muwa'idun wa dhaka muwa'adun wa'id la tuwa'id muwa'adun muwa'adun yasara yasiru muyasaratan wa hisaran wa hisaran fa huwa muyasirun wa dhaka muyasarun yasir la tuyasir muyasarun muyasarun awana yu'awinu mu'awanatan wa iwanan wa iwanan fa huwa mu'awinun wa dhaka mu'awanun awin la tu'awin mu'awanun mu'awanun bayana yubayinu mubayanatan wa biyanan wa biyanan fa huwa mubayinun wa dhaka mubayanun bayin la tubayin mubayanun mubayanun ato yu'ati mu'atotan wa iqa'an wa iqa'an fa huwa mu'atin wa dhaka mu'atan atin la tu'atin mu'atan mu'atan laqa yulaqi mulaqatan wa liqa'an wa liqa'an fa huwa mulaqin wa dhaka mulaqan laqi la tulaqi mulaqan mulaqan wala yuwali muwalatan wa wilaan wa wilaan fa huwa muwalin wa dhaka muwalan walin la tuwali muwalan muwalan dawa yudawi mudawatan wa diwaan wa diwa
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, jangan bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan mahdunan maqdu asurrati biadil qudratil ilahiyah. Itu kurang tak itu. Kalau kalian kan surri. Maktu tapi memang ada dua sih. Maktu asurrati kalau yang kita kalau itu kan itu ada tuh. Min ghairi ta'in maktu isurri berarti kan gitu. Waya ma. Ayo terus. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan mahtunan maqtu'as surri biyadil qudratil ilahiyah. Biqudratil ilahiyah. Biyadil qudratil ilahiyah. Thayyiban dahinan makhulatan bi ahli makhulatan bi kukhlil inayati aina. Akan ketemu bae itu gom. Klap. Nanti enggak? Kan kayak pakai makedu. Maftu sama ghairil mak. Kalau pakai makdu, kalau maftu makedu. Ya enggak? Makedu berak. Orang nyungsop ya. Ayo. Wulida dan dilahirkan. Jelas kalau baca wawulida jangan wawulida. Paham nggak? Wulida dan dilahirkan siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Nadifan hale keadaan bersih. Hale orang yang bersih. Nadifan hale orang yang bersih. Makhtunan yang dikhitan. Hale orang itu hal yang kedua. Hale orang yang dikhitan. Makhtunan hale orang yang dikhitan. Waktu asuri pada dipotongnya pusat. Nah kalau di dalam rawi yang kalian sering baca, makanya ntar coba dibandingkan. Itu kayaknya maktu asurroti. Ntar lihat rawi yang ada itu loh, iya kan? Namun kalau di sini dia jelas-jelas min ghairi ta'in. Ayo. Yadil kudrati dengan tangan sang kuasa. Maksudnya, nah perhatikan. Biadil kudrati dengan tangan mak. Ini perhatikan. Maksudnya ingat-ingat kalian. Yadun itu mana asalnya kan tangan. Ngerti kan? Tapi yang dimaksud tangan itu adalah kekuasaan yadun ay kudratillah biadil ilahiyah ay bi kudratil ilahiyah. Nanti maksudnya itu kalau dalam apa namanya Johar Tauhid wa kullu ma auhama tasbiha farum ala apa itu di dalam Johar Tauhid apa dalam ya Johar Tauhid wa kullu ma auhama tasbiha farum tanziha gitu loh. Ayat yang seolah-olah mengisyaratkan tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah mempunyai tangan, dengerin jangan ngomong. Udah sono enggak ke sonoan. Biasaan nanti. Armin kemarian dikit. Ngomong mulu. Maka ayat atau hadis yang seperti itu ditakwil. Ditakwil itu apa? Diberi pemahaman yang semakna dengan itu, yaitu yadun. Maknanya yadun awalnya kan tangan. Yang dimaksud yadun adalah kekuasaan. Termasuk nafsi. Nafsi secara harfiah kan diri. Paham nggak? Diri seseorang. Nah, maksudnya
Kan sering baginda Nabi bersabda, waladzi nafsi biyadi. Kan gitu kan? Itu kan ada dua, nafsi dengan biyadi. Nafsi itu maksudnya kalau nafsi itu dirinya Nabi. Cuman kadang-kadang kalau Allah umpamanya dalam konteks yang lain, dalam hadis qudsi atau apa, maksud nafsi zat. Lu ngerti maksudnya? Nah, ayo lanjut, biar ngerti. Dia kudrati dengan tangan kekuasaan al-ilahiyah yang bangsa Tuhan. Thayyiban oleh orang yang harum, apanya dahinan, minyak rambutnya. Dahinan, thayyiban, halizat yang wangi, dahinan, lihat caranya. Dahinan, ay madhunan. Lu ngerti gak? Apa maksudnya dahinan? Nah, kan kemarin udah saya jelaskan, fa'ilun, diperhatikan. Fa'ilun yang maknanya maf'ulun. Dahinan itu mana asalnya dilumuri. Dunun itu minyak. Maksudnya mengkilap badannya Nabi ketika dilahirkan, mengkilap seolah-olah dibaluri minyak. Ngerti maksudnya? Lalu lihat sarahnya, kan saya bilang mutolaah dulu. Jadi kalian nggak kebobolan dalam melogat. Sarahnya itu madhunan, ya kan? Thayyiban, dahinan itu dalam kurungnya madhunan. Ai ka'annahu madhunun libariki jismihi. Seolah-olah baginda Nabi itu madhunun di apa baluri diminyai lah. Libariki jismihi karena mengkilap. Barik itu barkun ini. Berkilapnya badannya Nabi. Lu tulis, pegang pulpennya, simak yang benar. Ayo terus. Makhulatan hal yang dicelaki. Celaki itu bahasa Jawanya celak. Kalau bahasa Betawinya disifat. Ngerti sifat gak? Matanya itu loh, dikasih warna-warna hitam. Itu namanya sifat kalau bahasa Betawinya. Makhulatal aini apa? Makhulatan hale yang diberi sifat bikukhlil inayati dengan sifat, yaitu maksudnya sifat bahasa Betawi ya. Kalau bahasa Jawanya celak. Ngerti celak kan? Celak itu ya yang buat ngitem-ngitemin mata. Itu anak laki-laki juga boleh pakai sifat itu. Ayo. Bikuhlil inayati dengan celak perhatian. Pertolongan. Inayah itu pertolongan. Dengan celak pertolongan. Apa ainahu, apa matanya Nabi. Kedua matanya Nabi. Apa kedua matanya Nabi. Nih, gua tulis, perhatikan biar kalian tahu. Itu kalau dalam sarahnya naibul fa'ili limahkulatan, ya kan? Nih. Ini kalau udah kelar dihapus. Dulu. Udah perhatikan, jangan cengengesan. Gak gue ulangin 2 kali, gue ngasih tahu. Ini nggak saya tulis apa ainahu. Perhatikan. Ini aska termasuk pagi. Termasuk odon. Makhulatan itu isim maf'ul tapi mu'annas. Mahkulun kan awalnya begitu. Itu isim maf'ul. Kalian tasrif kahalayak haluku kelan wa makalan bahwa kahilun wajaka makhulun. Makhulun karena mu'annas, makhulatan sebagai khal. Ngerti? Nah, isim maf'ul itu bisa beramal seperti fiilnya. Tapi fiil yang mabni majhul. Maka ainahu, dengerin naskah. Ainahu tarkibnya sebagai naibul fa'il. Apa ainahu? Kedua matanya.
Lu kalau nggak dikasih tahu begitu kan Mundiri kan taunya ainun mata. Emang alif lu pikir apa? Buat pajangan. Lu minjem nggak? Oh no, udah no, megang pulpen kagak mangap. Lalu sedot lagi pulpennya. Iya kan? Nyambung Mundiri. Nah, ini penting, nah tolong diterapkan. Sama aja ghairil maghdubi alaihim. Al maghdub itu isim maf'ul. Maka naibul fa'ilnya alaihim. Lo ngerti kan? Ayo. Guru paham. Wakila dan dikatakan khotana la menghitan. Ya, nah apa yang qila, apa lafaz yang bunyinya khotana hujaduhu Abdul Muttalibi. Gitu loh. Ayo. Wakila dan dikatakan apa yang dikatakan apa lafaz khotanahu jadduhu Abdul Muttalibi. Khotana telah menghitan hu pada Nabi siapa jadduhu, siapa kakeknya Nabi Abdul Muttalibi, yaitu Said Abdul Muttalib. Ya. Ba'da sab'i layalin, di dalam setelah 7 malam. 7 beberapa malam. Layal itu jamak taksir. Lailatun jamaknya layalin. Gitu loh. Makanya itu sab'i enggak sab'ati. Karena mufradnya lailatin. Ada taknya. Ayo. Dalam setelah 7 beberapa malam. Sawiyah yang sempurna. Sawiyatin yang sempurna. Sawiyatin yang sempurna. Nah itu kan sambil kalian apa angan-angan ketika baca rawi. Lah iya kan wakila khotanahu jatuhu Abdul Muttalib ba'da sab'a layalin sawiyah. Yo. Wa ulama. Wa aulama. Wa aulama dan mengadakan jamuan. Kalau bahasa kita kan walimah itu udah nggak asing. Walimah itu dari fi'il madinya aulama yulimu walimatan, ilaman asalnya. Aulama yulimu walimatan. Nah, walimah itu termasuk dalam kategori isim masdar. Karena aulama yulimu mana asalnya adalah ilaman. Nyambung itu. Sama dengan sholai sholli sholatan. Kan kalau asalnya kan sholai sholli taslian tasliyatan taslaan. Sama dengan zakayu zaki taskian kok ada zakayu zaki zakatan. Itu namanya isim masdar. Ini bukan kelas lu, makanya lu serius ngajinya yang kecil-kecil. Seperti tawad doa ya tawad doa wuduan. Wudu itu isim masdar. Sholat itu isim masdar. Zakat itu isim masdar. Paham, Win? Makanya ngaji lu yang tekun. Kalian harus sadar diri, tahu diri. Yang kemarin film Jackie Chan saya sampaikan. Who am I? Saha aing. Siapa gua? Lu nih siapa? Bedah diri sendiri. Kalau kalian udah sadar siapa saya, lah pasti ma'rifat kalian udah ngeklik tahu diri, sadar diri. Loh, Nabi Muhammad aja ditegur oleh Allah, ya ayyuhal muddatsir. Ya kan, hai orang yang berselimut. Molor mulu kayak Erwin, kayak Aal, kayak Noval. Ya kan, kum fa'andir. Bangun, beri peringatan, jaga lingkungan, bersihin, ya kan? Warabbaka fakabbir, besarkanlah Tuhanmu, takbirlah kepada Tuhanmu. Wasiyabaka fatahhir, iya kan? Dan pada pakaianmu bersihkanlah. Pakaian ini ada kalanya pakaian zahir, ada kalanya lingkungan, dan ada kalanya pakaian batin. Paham maksudnya? Ayo. Wa ulama dan mengadakan jamuan siapa Sayyid Abdul Muttalib. Wa tama dan mengadakan makanan siapa Sayyid Abdul Muttalib. Wa samahu dan memberi nama siapa Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pada Nabi Muhammadan pada
nama Muhammad. Nah, ini yang memberi nama itu kalau versi di sini wasamahu Muhammad dan itu kakeknya. Ayo. Wa akrama dan Memuliakan siapa Abdul Muthalib. Wa akrama dan memuliakan siapa Sayyid Abdul Muthalib maswahu pada kedudukannya Nabi. Ya, udah titik. Udah dengerin. Kan belum diartikan tadi. Biar kalian baca rawi juga, baca berjanji juga jelas. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtuna maktu asurri biyatil kudratil ilahiyah. Rasul lahir itu dalam keadaan suci. Biasanya kalau bayi yang lain lahir itu kan dalam keadaan kotor, ya kan? Ada darah. Nabi Muhammad nadhifan, bersih. Oh, makhtunan, begitu lahir udah dikhitan kalau versi di sini. Siapa yang mengkhitan? Biyadil kudratil ilahiyah. Bukan hanya dikhitan, tapi maktu asurroti. Kalau dalam rawi biasa maktu asurroti. Udah terpotong. Nih, puser. Biasanya orang lahir itu kan ada pusernya kan? Usus yang nambung di ketuban. Itu udah terpotong. Nah, kenapa bisa terpotong seperti itu dan sampai dikhitan? Biyadil kudratil ilahiyah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Ya, karena Nabi Muhammad memang manusia luar biasa, itu maksudnya. Bukan hanya itu, tapi thayyiban, dalam keadaan wangi. Madhunan, seolah-olah diminyaki badannya ini mengkilap. Lo ngerti? Makhulatal aini, makhulatan, yang di matanya ini, kalau mata dikasih sifat itu pandangannya tajam, ngerti kan? Kelihatannya luar biasa. Itu maksudnya. Bikukhlil inayati ar-rabbaniyati kalau sarahnya, dengan sifat, dengan celak pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah bukan wilayah masa bisa begitu, udah beda ceritanya. Ngerti maksudnya? Ini bayi ajaib, bayi luar biasa. Loh, kedua matanya sudah disifati dari sononya, dari dalam kandungannya. Wakilah khotanahu jatuhu Abdul Muttalibi ba'da sab'i layalin sawiyatin. Menurut satu riwayat, Nabi Muhammad yang mengkhitan itu lahirnya artinya belum dikhitan. Ini satu riwayat, yaitu dikhitan oleh kakeknya setelah umur 7 hari atau 7 malam. Maka tradisinya orang Arab itu bayi yang lahir itu biasanya dikhitan hari ke-7. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bukan. Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi yuzbahu yauma sabihi wa yusamma wa yuhlak. Nah, kan Rasul pernah bersabda, setiap bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya, yang disembelih pada hari ke-7. Tradisi orang Arab biasanya seperti itu. Ngerti kan? Wahyu sama diberi nama, dinamai. Loh, gitu loh. Walaupun ini tradisi orang Arab. Nah, ini pun sama. Kalau menurut Kil, Nabi Muhammad itu yang mengkhitan adalah kakeknya. Setelah umur, atau setelah 7 hari dari kelahiran. Nyambung maksudnya? Loh. Wa aulama, kakeknya membuat walimah. Tahu walimah kan? Pesta kalau sekarang lah. Syukuran. Loh, wa'at ama. Syukurannya yang bikin makanan lah. Sebagai ekspresi kegembiraan. Wasamahu Muhammadan. Nabi tadi diberi nama dengan nama Muhammad. Maknanya Muhammadan. Kan hammadza yuhammidu tahmidan. Ya kan?
tahmidatan, tahmadan, tihmadan, muhammadan, fahuwa muhammidun, wazaka muhammadun. Apa maknanya? Apa Aska? Orang yang dipuji. Nyambung nggak? Aska itu kalau diajak ngomong jawab yang tegas. Pelintar pelintir kebiasaan. Wa akrama maswahu, Nabi Muhammad kedudukannya dihargai oleh kakeknya. Nah kalau kalian kan nggak mau dihargai, ya kan? Orangnya jorok, kumel, kumuh, cekil, ya kan? Mandi aja harus disuruh, buang sampah aja harus diomelin. Jangan harap orang lain menghargai kalian, karena kalian pun kadang-kadang sering melakukan hal-hal yang memang tidak dihargai. Ngerti gak maksudnya? Kalau bersih, rapi, indah, ya orang akan hormat. Ini kan gak ada kepedulian. Nah, gitu loh. Gak laki, gak perempuan, sama aja. Nyambung itu. Nah ini pelajaran buat kita. Nah, gitu loh. Udah ayo bareng-bareng. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadihim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tetap artiin atir, ayo. Atir, wangikanlah siapa engkau, Allahumma ya Allah, qabrahu pada kuburannya Nabi Al-Karimah yang mulia. Ya. Arfin dengan bau wewangian, syadiin yang semerbak, min sholatin nyatanya dari sholawat, wa taslim dan keselamatan. Oke, wadhuharo, ayo. Wadhuharu 'inda wiladatihi khawariq wa ghara'ibu ghaibiyah irhasan linubuwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullahi wa mujtaba. Wadhuharo dan nampak inda wiladatihi ketika lahirnya Nabi apa khawariku, apa hal-hal yang luar biasa. Nah, lihat sarahnya. Maknanya khawarik, artikan, umurun, tegasnya perkara-perkara, mukhalifatun, harokatin. Itu bukan mukhalafah, tapi mukhalifah. Kalau gue bilang harokatin, lihat kitabnya. Udah ketemu belum? Nggak ada kitabnya. Alah, ngomong dong dari awal. Ntar gue kasih, ntar lah gue lagi baca. Mukhalifatun yang berbeda lil adati terhadap adat kebiasaan. Ayo. Kayak ngomong kalau enggak, dengerin nggak? Besok-besok udah nggak gablek, masa belum kebagian. Karena ini kitabnya misah. Ayo terusin. Apa khawariku, apa hal-hal yang luar biasa, wa ibu dan hal-hal yang gaib, waibiyah yang bangsa asing. Ini maju. Ya. Cepetan, ya udah kasih itu jangan ngomong aja nggak mau, mending suruh beli. Yo. Goroib apa? Gorib. Hal-hal yang goib. Goroib apa? Perkara yang asing. Itu gorib. Jamaknya goroib. Gitu loh. Maka di situ disarai umurun ba'idatun anil fahmi. Perkara-perkara yang jauh dari pemahaman. Namanya keanehan, goribah itu boleh diartikan keanehan. Begitu loh. Ghaibiyatin yang bangsa goib samar. Anil ukul.
Jadi ketika baginda Rasul lahir, itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan. Nah itu namanya khawarik, zamannya kharikun. Sesuatu yang berlawanan dengan kebiasaan. Maka nanti ada istilah khawarikul ada. Khawarikul ada yang ada pada Nabi, namanya mukjizat. Nah Nabi Muhammad masih bayi, belum Nabi. Itu nanti bawahnya itu irhason, namanya irhas, tanda kenabian seseorang tadi akan menjadi nabi. Nah, kalau keanehan yang ada pada wali namanya karomah. Kalau ada orang mukmin yang soleh namanya mauna. Kalau ada sama orang kafir itu namanya istidraj. Makanya lu ngapus saya pada gak mau menulis kok males tadinya. Ayo. Irhason hal sebagai irhas linubuwatihi terhadap Apa irhas? hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi sebelum diangkat. Nah, kalau dalam sarannya taksisan. Taksis itu dari asas, ya bahasa Indonesianya asas. Karena sebagai dasar atau pundamen. Pondasi itu taksis. Irhason karena bukan hal itu kan jadi hal. Irhason karena sebagai irhas. Makna asalnya irhas itu adalah taksis, pondasi. Lu tulis irhas adalah, tulis di luarnya. Itu irhas. Irhas adalah kejadian yang luar biasa yang dimiliki para calon nabi sebelum menjadi nabi, itu irhas. Nabi Muhammad umur belasan tahun diajak dagang ke negeri Syam. Nah, itu juga namanya irhas. Disimak. Udah nggak usah aneh-aneh. Ayo. Linubuwatihi terhadap Udah normal, ayo. Alaman, ayo. wa ilaman dan sebagai pemberitahuan bi'annahu dengan sesungguhnya Nabi mukhtarullahi itu pilihan Allah. Ya. Wa mustabah dan pilihan Allah. Wa mustabahu itu kalian salah itu. Itu kan wa mustabau kan? Itu hamzahnya kalian ganti ha. Bi'annahu mukhtarullahi wa mujtaba. Istaba yastabi istibaan wa mustabin wa dzaka mustaban. Nah, karena mau dimudahkan ke hak menjadi mustabahu, ini tulisannya. Makanya besok-besok kalau tuh ngapus kelar itu dihapus. Tulisannya begitu. Ini mudhof ilaih. Kalau nggak dimudhofkan tulisannya begini. Mujtaba. Tuh, paham nggak? Tuh, tulisannya begini karena dimudhofkan, alifnya yang tadi bengkok dilempengkan. Kan begitu cara menulisan. Mustafa bengkok, tapi kalau dimudhofkan ya mustafahu, diluruskan. Nah, lanjut. Mustabah dan pilihan Allah. Lu jangan aneh-aneh ya, udah gua kasih tahu lu. Fazidat maka ditambahkan apa as-sama'u, apa langit, apanya hibdon, penjagaannya. Warudda dan ditolak anha dari langit sama ya. dari sama. Siapa al-mardatu? Al-marodatu. Siapa al-marodatu? Siapa jin? Ya, jin yang mundar mandir. Mar itu marodah, jamaknya maridun. Apa itu maridun? Jin iblis yang mundar mandir ke langit, mau mendengar, mau mencuri pendengaran berita langit, itu maksudnya marodatu. Saranya jam'u maridin. Ayo. Wadahun nufusi dan orang-orang yang mempunyai jiwa syaitoniyah yang masa setan. Ya. Lu ngerti kan? Apa namanya?
Tadi dinyatakan ketika kelahiran Rasul banyak kejadian-kejadian aneh, khawarik namanya, wa goroib, dan perkara-perkara yang goib. Apa gorib? Gorib ya sama dengan aneh, asing, ya kan? Hal-hal aneh sebagai irhason di nubuwatihi, sebagai dasar, itu irhas namanya. Bukan mukjizat karena Nabi belum sebagai Nabi, itu irhas tentang kenabiannya Nabi Muhammad, wa'ilaman, dan sebagai pemberitahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah mukhtarullahi, orang yang dipilih oleh Allah, wa mustabahu, dan maksudnya orang yang dipilih oleh Allah. Dan ketika Nabi lahir, fazidatis sama'u khifdhan, langit penjagaannya super ketat. Itu gampangnya begitu. Warudda anhal marodatu wadawun nufusi syaitonia. Langit juga ditolak para jin, iblis, setan yang mundar-mandir, selalu turun naik dari bumi ke langit, dari langit turun ke bumi untuk mencuri informasi, mencuri berita ke langit. Itu maksudnya. Warujimat, ya udah dah, lu kalian ini aja, habis sholat sebelum Haji Yusuf eksekusi malam ini, nggak pakai besok, karena kalau udah tikus ngerusak karpet rugi kita, karena dulu udah pernah kejadian. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.